salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Toy News. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian tengah memburu pelaku kerusuhan dalam aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah beberapa hari terakhir. Fokus penyelidikan kini mengarah pada 3 aspek pelaku lapangan, yaitu aktor intelektual dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis tersebut. Kita akan terus menelusuri siapa pelaku di lapangan, siapa aktor intelektualnya, dan siapa yang mendanai. Kita tindak semuanya sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang ditemukan, ujar Kapolri kepada awak media DRS Polri Kramat Jati, Jakarta. Sejumlah menteri memposting mengenai Reza Khalid di medsos. Apakah ada hubungannya dengan demo ini, Pak? Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Sejumlah orang telah ditangkap terkait dengan kerusuhan tersebut. Namun, kepolisian belum merilis data resmi terkait dengan jumlah dan identitas mereka karena masih dalam proses penyelidikan. Nah, di tengah penyelidikan nih, publik ini dikejutkan dengan beredarnya nama Reza Khalid, pengusaha minyak dan gas yang dikenal dekat dengan elit politik, sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat dalam pendanaan demonstrasi yang berujung ricuh. Reza Khalid punya dendam, dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang, Prabowo. Reza Khalid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan. Tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo, gitu. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo nih, Pak. Jadi kan, boleh dielaborasi, Pak. Kita bisa lihat awalnya ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus kemarin yang pertama. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi maksudkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR gitu. Tapi di dalam perjalanan ini bergeser. Isu ini muncul setelah beberapa menteri kabinet mempublikasikan pernyataan yang menyinggung dugaan keterlibatan mafia migas dalam upaya mengganggu stabilitas nasional. Nah, Presiden Prabowo hari ini telah menunjukkan keberanian luar biasa untuk melawan mafia, termasuk mafia migas yang selama ini menikmati rantai negara, termasuk nama Reza Khalid yang selama ini bersembunyi di balik layar. Nah, tulis Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam unggahan media sosialnya, nada serupa disorakan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dan utusan Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani yang menyebutkan aksi-aksi protes yang berubah menjadi kerusuhan tak jelas ini tak lepas dari upaya sistemis untuk menggoyang stabilitas pemerintahan. Nah, menanggapi sorotan terhadap nama Reza Khalid, Kapolri ini menyatakan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan tidak didasari pada opini publik atau tekanan politik. Semua pihak yang terlibat akan kami kejar, tapi tentu tidak berdasarkan asumsi. Kami hanya akan menindak berdasarkan bukti hukum. Jika ada keterlibatan dengan Reza Khalid atau pihak manapun, akan kami ungkap melalui jalur penyidikan, tegas Kapolri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan resminya menyebut bahwa aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini bukanlah gerakan spontan. Ini bukan demonstrasi biasa, ini tindakan terorganisir yang mengarah pada upaya penggulingan pemerintah. Maka negara harus hadir dan tegas, ujar Prabowo dalam keterangan persnya di Istana Negara. Kepolisian masih mendalami jejak digital, aliran dana, dan komunikasi dari sejumlah pihak yang diamankan. Dugaan kuat bahwa ada pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi termasuk dari sektor migas yang berada di balik kerusuhan menjadi sorotan utama penyelidikan nasional. Pemerintah memastikan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu dan menegaskan kembali komitmen untuk menjaga stabilitas nasional dari pengaruh oligarki dan kekuatan uang haram. Nah, kerusuhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini bukan hanya soal protes di jalanan, yang menyimpan cerita kompleks tentang tarik-menarik kekuasaan, kemudian bisnis besar, dan jejak panjang konflik kepentingan antar negara dan pemilik modal.
nama Riza Khalid bukan nama asing dalam peta kekuasaan Indonesia. Penguasa yang sempat dikenal sebagai Raja Minyak ini pernah menjadi sorotan dalam skandal Papa Minta Saham pada tahun 2015. Nah, sejak saat itu nih namanya perlahan menghilang dari publik yang meski pengaruhnya diyakini masih terasa kuat di balik layar, kini dalam situasi politik yang tengah memanas pasca kebijakan energi Presiden Prabowo yang dianggap mulai menggerus dominasi kartel lama, nama Riza kembali disebut. Namun kali ini bukan dalam urusan bisnis, melainkan dugaan keterlibatannya dalam pendanaan aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Sumber-sumber di internal pemerintahan menyebut bahwa kebijakan Presiden Prabowo yang mulai membongkar skema rantai di sektor migas, terutama dalam penggadaan dan distribusi BBM telah menggoyang nih banyak sekali kepentingan lama. Mafia yang selama ini menikmati rantai merasa terganggu dan mereka ini tentu tak tinggal diam, ujar seorang pejabat yang enggan disebut namanya. Pihak kepolisian disebut sedang menelusuri aliran dana mencurigakan ke beberapa kelompok yang terafiliasi dengan demonstrasi besar-besaran tersebut. Nah, salah satu fokus utamanya adalah bagaimana nih dana logistik dan mobilisasi massa bisa mengalir dalam jumlah yang signifikan dan sistemis ke berbagai daerah. Kami mengamankan barang bukti elektronik transaksi perbankan serta komunikasi yang mengarah pada dugaan pendanaan besar, ujar sumber di Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, beberapa pihak mendesak agar investigasi ini tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, namun benar-benar nih mengungkap siapa yang berada di belakangnya. Kalau benar ada penugasan atau pengusaha migas buron yang membiayai kerusuhan ini bukan lagi soal kriminal biasa ya. Ini sudah masuk ke dalam ranah substantif ekonomi. Nah, ujar pengamat politik dan keamanan Dr. Andi Wijayanto. Presiden Prabowo disebut telah menginstruksikan penuh kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas segala bentuk-bentuk gangguan terhadap stabilitas negara, termasuk yang menggunakan instrumen ekonomi dan sosial sebagai alat serangan politik. Nah, ini bukan hanya urusan polisi, ini urusan pertahanan negara, ujar Presiden dalam rapat terbatas. Seperti dilansir dari sumber internal istana, langkah tegas ini ya disebut sebagai bagian dari perang panjang melawan apa yang disebut Prabowo sebagai oligarki predatorik, kelompok elit ekonomi politik yang hidup dari penghisapan sumber daya negara. Namun di sisi lain, publik menuntut proses hukum yang benar-benar adil dan transparan. Jangan sampai nama-nama besar seperti Riza Khalid hanya dijadikan alat narasi tanpa ada tindak lanjut hukum yang nyata. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga didorong untuk turun tangan dalam memverifikasi aliran dana mencurigakan yang diduga ini berhubungan dengan aksi demo rusuh. Kalau benar ada uang haram yang dipakai membiayai kerusuhan, maka ini bukan hanya soal keamanan ya. Ini harus dikejar dengan pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kata peneliti ICW, apa yang terjadi terakhir hari-hari ini, apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah ujian berat bagi demokrasi Indonesia ketika kekuatan uang, bisnis migas, serta konflik elit politik bersatu dalam bentuk kerusuhan. Negara ini harus hadir tidak hanya dengan gas air mata bahkan pasukan, tetapi dengan kebenaran dan keberanian hukum. Apakah negara ini bisa menang atas oligarki? Atau sekali lagi kasus besar ini akan tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya? Waktu yang akan menjawab.